yang telah mewakafkan atau meminjamkan ya? Ya, mewakaf. Mewakafkan tanah dan bangunan kantor NU ini. Siapapun yang telah mengulurkan tangannya, ikut membantu memakmurkan, yang ikut mendoakan, memberikan doa restu, ikut mensukseskan segala kegiatan di kantor ini, yang hadir, yang datang, yang bersimpati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat jerih payahnya sebagai amal ibadah dan amal jariah. Allah Ta'ala ampuni kekhilafan dan dosanya. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajatnya. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang kesulitan diberikan kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa-doa dan cita-citanya. Anallah yaqdi hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah bi niyatil qabul wal usul wal husul wa tamami kulli usul wa bi niyatil futuh wal munub wal rusukh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa tawbatan nasuh wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo sareng-sareng maos istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. قصيدة أهل البدر. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين
salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji afatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya barakan Riya wanita jamu ngaji syariat loka berpintar dongeng nulis maja tembe urine bakal samsara tembe urine bakal samsara ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji afatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم amin. Para rawuh, hadirin hadirat, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para gus, para nik, jajaran pimpinan dan pengurus Nahdlatul Ulama anak cabang Kecamatan Gondang Regi, sedanten muslimin muslimat fatayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela kesibukan kita, alhamdulillah kita masih menyempatkan waktu kita untuk mengkaji kembali kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Al-Alamah Mbah Ali Ma'sum rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala, sampai pun di Gus halaman 14. lali sampun lali Halaman 14 deh. halaman 14 Wa fil mizanil kubra. wa fil mizanil kubra. Ini terlalu lama libur ya. Terlalu lama libur karena terlalu lama ini hari apa yang sekiranya tidak berbenturan
dengan kegiatan lain. Ya gampang-gampang susah. Ala kulli hal ini dicoba hari Selasa. Nanti dievaluasi kembali apakah hari Selasa ini bisa memenuhi keinginan teman-teman semuanya atau bagaimana, nanti kita lihat lebih lanjut. Baik. Wal fil ampun tadi. Masa belum? Wa fil mizanil kubra. Kita masih sampai situ. Enggak salah kan? Boten, Beb. Kirain sudah sampai tarawih, sampai mana-mana belum? Tarawih. Yaman ini kota ini. Halaman 23. 33. Kita. Ya wis, sambil screening mengingat kembali. Baik, kitab ini karya Syekh Ali Ma'suf rahimahullah taala. Bah Ma'suf yang diangsinya itu mereka memanggil para ulama, para yai dengan Bah Hashim, Bah Ma'suf, Bah Hamid. Ya itu versi Indonesia, tanah Jawa. Ya kalau versi Mekah Abuya, gitu ya. Iya. Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Abuya artinya ayahanda kami. Artinya ayahanda kami. Abuya itu artinya ayahanda kami. Kalau yang ngaji di Makkah, maka Abuya Said Muhammad Abuya Al-Maliki. Abuya Said Ahmad yang sekarang. Abuya artinya ayahanda kami. Kalau tanah Jawa Bah Hamid, Bah Hashim, termasuk Bah Ali Maksumi. Baik. Beliau menulis kitab Hujjah, artinya argumentasi, alasan, argumen yang menjadi amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama yang menjadi dialog dan perdebatan, halaman 8 ya, Al-Mithalul Awwal, halaman 8 Al-Mithalul Awwal. Ini adalah masalah pertama yang sering diperdebatkan. Jawazu hibatu thawabil qira'ah was sadaqah lil mayyit. Boleh menghadiahkan pahala bacaan dan sedekah untuk mayit. Maka kita baca surat Fatihah, kita baca tahlil, kita baca Yasin, kemudian ya Allah, pahala yang saya baca tadi saya hadiahkan untuk fulan. Boleh. Sedekah dompetnya ketinggalan. Masukin ke kotak amal. Belum. Ya Allah, pahalanya saya hadiahkan untuk fulan. Boleh. Boleh. Ngasih makanan, berkat. Ya Allah, pahala sedekah makanan tadi untuk si fulan. Boleh. Bahasanya langsung juga boleh. Jadi gak nunggu tahlilan ya, gak tunggulah tahlilan, gak nunggu Yasin, tetapi hal sekecil apapun boleh. Kemudian wa wusuli thawabil qira'ah wa amalil birril mayyit, dan sampainya pahala bacaan dan segala amal baik semuanya bisa disampaikan kepada mayit. Ya Allah, saya mesem, pahala mesem ini saya hadiahkan kepada fulan. Boleh. Kok mesem itu? Mau dihadiahkan ke siapa mesemnya? Wa huwa min masail furu'in khilafiyah. Dan hal itu gitu ya, termasuk masalah furu', masalah ranting dan cabang. Bukan masalah pokok pohonnya, bukan. Kecil. Itu masalah ranting. Ranting itu besar apa kecil? Itu masalah ranting dan anak cabang. Yang pokok adalah pohonnya, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu sama. Tapi kalau ranting-ranting ini ya, satu pohon rantingnya ada ke kanan, rantingnya ada ke kiri, ada di barat, ada di timur. Ya, semua ranting, semua full.
Jadi nggak perlu diributkan, nggak perlu diributkan. Ini yang pertama. Yang sudah kita kaji. Kemudian yang kedua, al-mithalul tsani. Al-mithalul tsani halaman 17. Halaman 17. Hal li salatil jum'ah sunnah qabliyah am la? Hal li salatil jum'ah sunnah qabliyah aw la? Hal apakah li salatil jum'ah, untuk salat Jum'ah, sunnatun qabliyah, ada salat qabliyah atau tidak? Ada apa enggak? Yang penting kan Jumatannya ya. Yang penting Jumatannya. Yang penting Jumatannya. Urusan mau qabliyah atau enggak qabliyah, yang penting kan Jumatannya. Ya sebetulnya dari judul itu udah jelas gitu. Jadi judul itu jelas bahwa ini Jumat. Kalau Jumatannya ya sepakat Jumatan. Urusan qabliyah ada atau enggak, yang penting Jumatannya gitu. Yang penting Jumatannya. Wa hadza aidan minal masail far'iyah. Ini termasuk masalah anak cabang dan ranting. La yanbaghi tabadul inkari fiha. Enggak perlu mengingkari, tidak perlu mengingkari. Yang melakukan qabliyah monggo kerso, yang tidak mboten napa-napa. Kenapa? Karena memang masalah far'iyah, masalah anak ranting. Yang penting Jumatnya sepakat. Amma Syafi'iyah, madhabuna madhab Syafi'i, faqalu na'am lil jumu'ati sunnatun qabliyah kadzuhur. Imam Syafi'i tegas. Imam dalam madhab Syafi'i jelas mengatakan, kok ada yang batuk? Sudah swab belum? Ini pertemuan yang akan datang, yang hadir di Majelis Habib harus punya sertifikasi vaksin. Trennya kan begitu. Ikut-ikutan tren. Lah batunya ngekau gitu. Oke. Ama Syafi'iyah itu imam-imam dalam mazhab Syafi'i mengatakan na'am, ya jelas. Untuk Jumat itu ada sunnah qabliyahnya, kadzuhri, seperti sholat zuhur. Li haditsin fiha, karena dalam mazhab Syafi'i punya hadis, punya dalil-dalilnya. Para rawuh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini juga penting ya. Ini juga penting. Kita alhamdulillah bermadhab Syafi'i. Alhamdulillah kita bermadhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu kaya atau banyak sekali literatur hadis, punya banyak riwayat hadis dibanding madhab yang lainnya. Ini sebagai pengantar sedikit ya. Kenapa? Madhab yang pertama muncul itu madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, yang beliau lahir 80 Hijriah di Irak. Maka Imam Hanafi itu mengajarkan tata cara ibadah fikihnya versi madhab Hanafi. Sumbernya dari Al-Quran, kemudian hadis. Hadis yang mana? Hadis yang Imam Abu Hanifah pelajari, didapatkan di Irak, karena beliau berada di Irak. Jadi ada hadis yang beliau pelajari di Irak, atau hadis yang sampai di Irak, itu yang kemudian beliau tulis sendiri menjadi satu kitab hadis, Musnad Imam Abi Hanifah. Jadi ketika mengajarkan kepada murid-muridnya madhabnya madhab Hanafi, tentu dasarnya Al-Quran dan dasarnya kedua hadis. Kitab hadis mana? Kitab hadisnya yang dia tulis sendiri, Musnad Imam Abi Hanifah. Jelas? Madhab yang kedua, madhab Maliki, Imam Malik bin Anas, yang lahir 130 Hijriah. Di mana? Di Madinah. Sama, beliau belajar Al-Quran, beliau belajar hadis. Hadis yang mana? Hadis yang beliau pelajari dan beliau dapati di Madinah.
Hanafi kan di Irak, Imam Maliki di Madinah. Maka mazhab Maliki sumbernya Al-Quran. Kedua, hadis yang mana yang beliau tulis sendiri, yaitu Musnad Imam Malik, disebut Al-Muwatta. Jelas? Mazhab yang ketiga Imam Syafi'i. Kenapa dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran di kampung halamannya Gaza, Palestina, yang sekarang dibombardir sama Israel, jalur Gaza itu. Dari Gaza 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun beliau mondok. Beliau yatim ya, Imam Syafi'i ini yatim. Ibunya perintahkan Imam Syafi'i sana berangkat mondok. Dari Gaza yang sudah hafal Quran berangkat ke Madinah, belajar kepada Imam Malik, mazhab Maliki, hafal kitab hadis Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Maliki. Kemudian dipercaya oleh Imam Malik menggantikan beliau dalam beberapa majelis, asisten dosen. Kalau zaman sekarang asisten dosen. Tapi kemudian Imam Syafi'i dari Madinah, dari Imam Malik, beliau berangkat ke Irak belajar mazhab Hanafi. Maka beliau juga menghafal kitab hadis milik Hanafi. Ini istimewa. Kenapa? Kalau tanya hadis, Imam Syafi'i apa hadis yang ada di Madinah dan apa hadis yang ada di Irak. Yang ada di Madinah, hadis yang ada di Madinah belum tentu ada di Irak. Kan begitu? Hadis yang ada di Irak belum tentu ada di Madinah. Tapi Imam Syafi'i melengkapi keduanya. Tidak cukup di situ. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman. Maka yang di Irak, yang di Madinah nggak dapat hadis yang ada di Yaman. Kenapa? Karena nggak ke Yaman. Imam Syafi'i ke Yaman. Maka beliau dapat hadis yang ada di Yaman. Kemudian beliau berangkat lagi kembali ke Irak. Tetapi perbendaharaan hadisnya sudah 3 kali lipat dibanding Maliki dan Hanafi. Maka beliau kenalkan mazhabnya. Ini loh mazhab Syafi'i. Ini loh mazhab Syafi'i. Mix and match. Mampu memadukan yang mereka nggak bisa. Kemudian dari Irak beliau berangkat ke Mesir. Maka beliau dapat hadis yang ada di Mesir. Itu sebabnya kenapa sih mazhab Syafi'i ini boleh, itu boleh, kok kegiatannya boleh kabeh. Kan ada organisasi tetangga yang serba tidak boleh. Kan ada yang mazhab tetangga yang serba tidak boleh. Kenapa? Memang imamnya cuma di Irak tok, nggak kemana-mana. Tapi kalau mazhab Syafi'i kemana-mana. Mazhab Maliki dapat, mazhab Hambali dapat, mazhab Hanafi dapat, hadis yang di Mesir dapat, dalilnya banyak. Jadi kalau nanya hujjah kepada mazhab Syafi'i, jangan khawatir. Kita kelebihan hujjah, kelebihan hadis surplus nek mazhab ndak ada di takei. Bonus. Itu sebabnya mazhab Syafi'i itu fleksibel. Semua ada dalilnya. Kenapa? Karena kemana-mana, belajar kemana. Sedangkan mazhab yang lain, mohon maaf, mazhab Hanafi di Irak loh, maka hadis yang dia tahu yang di Irak loh. Mazhab Maliki ya hanya di Madinah, ya belajar taunya ya hadis yang ada di Madinah. Imam Syafi'i ke Madinah, ke Irak, ke Yaman, ke Madinah, ke Mesir, komplit. Yang terakhir mazhab keempat itu Hambali. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hanbal cuma di Irak saja, nggak kemana-mana. Sebetulnya dari perjalanan mondoknya para imam itu sudah bisa terbaca. Dari cerita ini tok, Imam Hanafi hanya di Irak belajar. Imam Maliki hanya di Madinah saja belajar. Imam Syafi'i kemana-mana, dikumpulkan semua sumber. Imam Hambali cuma di Irak saja. Loh, dari cerita ini loh, kalau dikasih pilihan, milih mana coba?
Kalau isu bermadhab, pilih madhab yang mana monggo? Pilih yang mana? Pilih mana? Kenapa? Mondoknya nandi-nandi. Kenapa? Jangkep, komplit. Jangkep loh. Dari cerita ini saja kita sudah ngerti gitu loh. Kita ngerti bahwa kita nggak salah madhab. Dari cerita ini saja kita paham kalau itu serba nggak boleh, nggak ada dalilin. Oh, nggak nandi, aku nutrok, nggak ngerti. Ngopi ini kurang ado. Ngopi ini kurang ado. Ngopi cuma nang mana? Cah Bali tok. Parkop tugu. Tugu. Warkop tugu tok. Cah Bali. Coba nang warkop cedol lah. Biar banyak hujahnya ya. Oke. Sebetulnya dari cerita ini saja kita paham gitu loh. Oh, kita bisa fleksibel, kita bisa berkegiatan banyak macam-macam karena memang imam kita hebat. Imam kita memang hebat. Lanjut ya. Kemudian al-mithal tsalits halaman berapa? Al-mithal tsalits permasalahan yang ketiga. Al-talqinu lil mayyit ya. Talqin lil mayyit. Ini masuk perlu diterangkan talqin mayyit ini. Sudah. Pernah dengar cerita? Pernah dengar cerita kan? Sering ini disampaikan salah satu sahabat yang akan wafat meninggal dunia, kemudian nggak bisa ditalqini, tidak bisa menyebutkan kalimat syahadat, nggak bisa mengalir kalimat tauhid, nggak bisa kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibunya marah ya, ibunya tersinggung ya, ibunya marah ya, kan begitu. Tapi setelah ibunya memaafkan, barulah dia bisa menyampaikan dua kalimat syahadat. Dan itu kan Rasulullah perintahkan sahabatnya, ayo tuntun dia untuk dua kalimat syahadat, tidak bisa. Itulah talqin. Baik. At-talqinu lil mayyit. Kalau Ibnu Taimiyah fi Fatawi, Ibnu Taimiyah itu salah satu imam dalam mazhab Hambali. Jadi bukan mazhab Syafi'i, Ibnu Taimiyah itu mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah itu salah satu imam dalam mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini dua nama dari mazhab Hambali, tetapi kita bermazhab Syafi'i sering membaca kitab-kitab mereka. Aneh. Yang mazhab Hambali malah enggak mocok, kita mazhab Syafi'i malah baca kata. Baik. Qal Ibnu Taimiyah fi fatawihi, hadha talqinul madhkur yani talqinul mayyit ba'da dafn. Yang disebut talqinul mayyit adalah talqinul mayyit ba'da dafni. Setelah mayit dikuburkan, kemudian ditalqin. Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, qad thabata an dha'ifatin minas sahabah. Hal itu sabit, hal itu jelas ada dilakukan oleh sahabat. Annahum amaru bihi, sesungguhnya mereka para sahabat memerintahkan talqin itu ke Abi Umamah al-Bahili. Contohnya Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi, dan selain beliau. Fihi hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu mimma la yahkum bi sihhatihi, tetapi tidak sampai pada level sahih. Walam yakun katsirun minas sahabah yaf'alu dzalika, tetapi tidak banyak sahabat yang melakukan hal itu. Falihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu min al-ulama anna hadha talqin la ba'sa bihi. Syuf, ini yang disampaikan bukan mazhab Syafi'i. Kalau kita yang bermazhab Syafi'i, talqinan
Gitu kan? Kita yang bermadzhab Syafi'i talqin. Ini Ali Ma'sum menukil mazhab Hambali Imam Ahmad. Yang ditukil adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, dan imam di dalam mazhab Hambali yaitu Ibnu Taimiyah, bahwa ada riwayat hadis tentang talqin tetapi tidak sampai level sahih, tapi juga bukan dhaif atau palsu. Jadi dibilang ini hadis palsu bukan palsu, dibilang ini hadis dhaif ya tidak dhaif juga. Kenapa? Karena banyak sahabat yang melakukan, walaupun mayoritas tidak. Jadi bagaimana? Dikatakan sahih nggak sampai level sahih, dikatakan dhaif ya juga tidak dhaif dan tidak palsu. Ada sebagian sahabat melakukan, sebagian tidak. Maka Imam Ahmad la ba'sa bihi, dilakukan nalkini mayit, monggo silahkan, boten nopo-nopo. Ini mazhab Imam Ahmad bin Ibn Taimiyah. Salah satu sahabat yang melakukan adalah Abu Umamah Al-Bahili. Baik. Kemudian walam ya'mur bihi, tetapi dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Hambali tidak memerintahkan, tidak menganjurkan. Ditalkini monggo kerso, tetapi mazhab Imam Ahmad tidak menganjurkan. Kalau kita mazhab Syafi'i sangat menganjurkan dan baik. Wastahabba ta'ifatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad, dan dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Muhammad, lucu. Dalam mazhab Imam Ahmad itu ada dua pendapat. Sebagian mengatakan boleh-boleh saja, sebagian lagi dalam mazhab Hambali lakukan. Dalam mazhab Muhammad ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan sangat dianjurkan. Mazhab Syafi'i sangat dianjurkan. Baik. Masalah tadi falas. Dengan ditalkini apa boten? belum. Dengan ditalkini apa boten? Besok sekarang ini. Al-misalur rabi' at-tarawih, permasalahan keempat yang menjadi dialog kita, at-tarawih. In kana guna khilafun, kalau ada khilaf tentang sholat tarawih ini, mimma yanbaghi adamu tabadulil inkar, seharusnya tidak usah ada pengingkaran di antara kita tentang sholat tarawih. Indana nahnu Syafi'iyah, dalam mazhab kami mazhab Syafi'i, bal fi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan seluruh 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, 20 rakaat, 20 rakaat. 4 mazhab ini 20 rakaat. Tarawih itu 20 rakaat. Apakah ada yang tidak 20 rakaat? Ada. Gara-gara pandemi ini Masjidil Haram jadi 10 saya. Gara-gara corona. Tapi 4 mazhab itu 20 rakaat. Kalau mazhab Syafi'i jelas 20 rakaat. Mazhab 4 mazhab ya 20 rakaat. Generasi para sahabat juga 20 rakaat. Semua 20 rakaat. Jenengan kalau ke Mekah ke Madinah bulan Ramadan 20 rakaat. 20 rakaat kan? Tahun-tahun lalu sebelum corona lah, sebelum corona melanda, kalau ada tengah malam gitu lihat TV Mekah atau TV Madinah kan ada siaran langsung gitu ya? Iya. Siaran langsung ada kan? Ini loh yang di rumahnya ada TV Mekahnya. 20 rakaat kan? 20 rakaat. Mekahnya 20 rakaat, Madinah 20 rakaat. Kondang lagi 20 rakaat. Kondang lagi berapa? 20 rakaat. 20 rakaat. Masih tadi perlu ini bro. 20.
Jadi 4 madhab ijma. Menurut saya ini jadi ijma. Karena di masa Umar bin Khattab perintahkan 20 rakaat, imam 4 madhab 20 rakaat, masjid seluruh dunia juga 20 rakaat. Allahumma akhir-akhir ini aja muncul 20 rakaat ini. Sebetulnya menurut saya ini bukan hanya pakai dada, tapi sudah ijma, selintas zaman, lintas generasi, lintas tempat, semua 20 rakaat. Baik. Sudah sampai situ selesai, apa lagi? Selesai. Kemudian halaman pinten Bu? 32 ya. Halaman 32. Iya. Tentang apa? Qala syekh itu bet. Qala syekh At-tarawihu. Qala syekh fattarawihu idzan 20 raka'at al-jami' kan? Halaman 32 Bu. Kok seperti film nih. Melek. Kalau merem tak talqini loh. Halaman 32 paragraf paling bawah. Qala syekh. Syekh siapa ini? Syekh sinten? Ini ki Mbah Ali Maksum. Qala syekh, berkata Syekh, yakni Syekh Ali Maksum penulis kitab Fattarawihu idzan 20 rak'atan 'inda al-jami' siwal witr. Maka ini setelah penjelasan panjang lebar berlembar-lembar ya. Fattarawih, maka sholat tarawih itu idan, kalau begitu 20 raka'atan, 20 rakaat indal jami' pada seluruh orang. Indal jami' ini siapa Bib? Mulai zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab beliau perintahkan 20 rakaat berjamaah. Maka semua sahabat, jami'us sahabat di zaman itu, jami'us sahabat 20 rakaat. Kemudian setelah menjabat selama 15 tahun, Umar bin Khattab mangkat digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga sama, seluruh sahabat dan tabi'in 20 rakaat. Utsman menjabat selama 12 tahun. Beliau wafat mangkat digantikan Ali bin Abi Thalib. Zaman Ali bin Abi Thalib para sahabat dan seluruh generasi setelahnya sama 20 rakaat. Selesai zaman Ali bin Abi Thalib digantikan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sama 20 rakaat. Hasan mundur dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sama tetap 20 rakaat. Masa imam 4 madhab Hanafi 80 Hijriah, madhab Maliki 130 Hijriah, madhab Syafi'i 150 Hijriah, madhab Hambali 180 Hijriah, sama 20 rakaat. Kalau hitungannya dari Umar bin Khattab itu 2 tahun setelah Abu Bakar menjabat. Rasulullah itu wafat umur 63 tahun. Kalau 10 tahun setelah Hijriah Rasulullah wafat. 2 tahun Abu Bakar, 12 tahun. Berarti katakanlah tahun 15 Hijriah sampai 180 Hijriah. Berapa tahun ya? 175. Hampir 2 abad itu loh sampai 4 madhab. Semuanya 20 rakaat. Dan sampai sekarang 15 abad lebih 20 rakaat. Artinya ijma' indal jami', ijma', konsensus, kesepakatan aklamatif dengan suara bulan 20. Siwal witir, kecuali witirnya. Witirnya terserah. Al-Malikiyah qalu adad tarawih 20 rakaat siwa syafi'i wal watr. Ya iyalah. Sama aja. Madhab-madhab mengatakan 20 kemudian ditambah dengan witirnya. Terserah. Witirnya 1, 3, 11 terserah. Tetapi tarawihnya 20. Baik.
Ziyadatun, ada tambahan halaman 33 paling atas. 33 paling atas. Bu. Ini terima baru. Halaman 33. Halaman 33 bagian atas. Ziyadatun, tambahan. Wa fil mizani, dalam kitab Al-Mizan lil Imam Sya'rani halaman 148. Wa min dzalika, wa min dzalika, dan termasuk hal tersebut qaulu Abi Hanifah, fatwa Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, anna salat tarawih, sesungguhnya salat tarawih fi Ramadan, dalam Ramadan, 20. Wa qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i mengatakan al-'ishruna lahum ahabbu ilayya, 20 rakaat itu lebih saya sukai. Wa innaha fil jamaah afdal, dan 20 rakaat itu dilaksanakan berjamaah lebih afdal. Ma'a qawli Malik fi ihda riwayat, Imam Malik punya riwayat innaha 36 rakaat, sesungguhnya jumlah total rakaat tarawih itu 36, 36 rakaat. 36 rakaat. 20 aja angin nih, 20 aja kulhuele. Ini 36. Imam Malik. Imam Malik. Wa fi bidayatil mujtahid lil Qurtubi, Imam Qurtubi, fi bidayatil mujtahid lil Qurtubi. Imam Qurtubi itu Maliki kalau nggak salah ya. Imam Qurtubi itu Cordoba, Spanyol. Imam Al-Qurtubi itu, Al-Qurtubi artinya orang Cordoba, orang Spanyol. Juz awal, juz pertama, Safahu Al-Ashri, halaman 21. Wa anna tarawiha alladhi jama'a 'alaiha Umar bin Khattab. Sesungguhnya tarawih yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab ketika menjabat khalifah, An-nas, mengumpulkan manusia untuk tarawih, muraghabun fiha. Kalimatnya muraghabun fiha, itu amat sangat dianjurkan. Hadirin hadirat, ada kalimat wajib atau fardu, ada kalimat sunnah, ada kalimat mubah, ada kalimat makruh, ada kalimat haram, gitu ya. Kan kita ngerti itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib apa? Wajib harus dilaksanakan, kalau tinggalkan dosa. Kalau sunnah dilakukan pahala, ditinggalkan apa apa. Mubah boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan. Makruh ditinggalkan lebih baik, dilakukan tidak apa-apa. Haram ditinggalkan dosa, dilakukan dosa, ditinggalkan. Kita kan ngertinya 5 ini loh. Padahal kalau kita belajar mazhab, 4 mazhab dan belajar lebih dalam, ini ada istilah-istilah yang lebih detail lagi. Ada wajib, ada fardu. Wajib sama fardu beda enggak, Bu? Beda. Wajib sama fardu beda enggak? Beda. Apa bedanya? Ya beda sebetulnya, Bu. Tapi kan kita kenalnya wajib gitu ya. Yang wajib itu masker, tapi tidak fardu. Fardu sama wajib itu beda. Maka kita sholat itu usolli fardhal isya, pakai fardu, bukan pakai wajib. Bukan usolli wajibul isya, enggak. Usolli fardhal isya, usolli fardhas subhi. Kita wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillah, pakai fardu.
puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi. Fardu itu beda dengan wajib. Yang wajib itu masker tapi nggak fardu. Sebetulnya fardu itu beda dengan wajib dengan pengertian yang lebih detail. Nanti ada kalimat sunnah. Tapi ada sunnah, ada mustahab, ada muraghab atau marghub. Ini ada istilah sendiri dalam fikih. Dan sayangnya, Bu, Pak, itu dalam usul fikih dipelajari secara mendetail dan mendalam dalam usul fikih. Dan kita amat sangat jarang yang belajar usul fikih lebih detail. Kenapa, Bin? Wajibnya sebulan sekali nggak jangkep. Sebulan sekali nggak jangkep. Nek teko sing kademen lah, sing ngantuk lah. Artinya banyak sekali yang belum kita pelajari. Maka tarawih itu bukan hanya sunnah. Kenapa? Mazhab lain mengatakan bukan menyebutkan sebagai sunnah, tetapi muraghab fihi atau mustahab. Apa bedanya, Beb? Ya ada bedanya. Sama seperti wajib, fardu itu beda kan? Beda. Tapi untuk menerangkan isi hati itu sulit. Terkadang bahasa ini nggak bisa lengkap dengan kata-kata. Memang betul. Ya. Nanti seiring dengan waktu nanti ada wajib, ada fardu, kapan-kapan nanti didetailkan. Ya. Ada sunnah, ada mustahab, ada muraghab. Ini mazhab Maliki mengatakan sholat. Ini mazhab Maliki mengatakan bahwa sholat tarawih itu sunnah. Apa tadi? Muraghab gitu ya. Fiha. Muraghab fiha. Al-Imam Al-Qurtubi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa tarawih itu yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab orang-orang muraghabun fiha. Ya kita nggak bisa mengatakan itu sunnah karena ada bedanya antara sunnah dengan marghub atau muraghab atau mustahab. Ya, tapi ya nggak keluar dari daerah sunnah lah, keliling mutaran sunnah. Kapan-kapan nanti diterangkan lebih lanjut ya. Allahumma wakhtalafu fi adadir rakaat. Tarawihnya itu sangat dianjurkan. Kalau dikatakan sunnah, marghub atau muraghab atau mustahab atau sunnah, tapi amat sangat diperintahkan, dianjurkan. Tetapi wakhtalafu fi adadir rakaat. Ya mungkin ada perbedaan jumlah rakaat. Fakhtara Malik, Al-Imam Malik ya. Al-Imam Malik fi ahadil qawlaihi. Imam Malik pernah mengatakan, mazhab Maliki pernah mengatakan wa Imam Abu Hanifah, Hanafi, wa Syafi'i, wa Ahmad, 4 mazhab 20 rakaat, 20 rakaat siwal witr, belum termasuk witir. Imam Ahmad pernah mengatakan 20 rakaat. Tapi Imam Malik mazhab Maliki pernah mengatakan 20 rakaat. Tapi Imam Malik juga di lain kesempatan pernah mengatakan 36. Jadi Imam Malik punya 2 pendapat. Imam Malik punya 2 fatwa. Pernah mengatakan 36 rakaat tarawih. Juga pernah mengatakan 20 rakaat tarawih. Yang betul mana, Beb? Betul kedua-duanya. Loh kok bisa? Kok tidak konsisten Imam Malik 20 apa 36? Ya dilihatlah. Kalau beliau ngawas pengajian dengan santri-santri yang pemula, kademen ngantuan 20 rakaat saja. Tapi kalau santri-santri khususnya yang istiqomah, yang kuat seperti jenengan ini, 36 rakaat. Amin. Jadi Imam Malik melihat kemampuan siapa, murid yang mana, kelas yang mana yang beliau hadapi. Minimal 20, maksimal 36.
Walhasil, terakhir ini, walhasil anna al-a'immat al-arba'ah al-madhkurah ikhtaru anna 'adad at-tarawih 20 rak'ah siwa betul. Walhasil, setelah penjelasan panjang lebar kesana kemari alor kidul ngetan mulon, intinya bahwa a'immatil arba'ah al-madhkurah, imam 4 mazhab yang disebutkan tadi, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ikhtaru, pada akhirnya mereka bermuara satu pilihan, anna adad tarawih, bahwa jumlah rakaat tarawih 20 rakaat, 20 rakaat siwal witri, selain di luar sholat sunnah witir. Ini panjang sekali, masih banyak lagi. Tentang witir panjang sekali, belum selesai. Wallahu ta'ala alam bissawab. Oke. Insyaallah pertemuan yang akan datang kapan, Gus? Selasa Legi malam Rebo. Selasa Legi malam Rebo. Oh, benar, Selasa Legi cocok. Cocok enggak Selasa Legi? Cocok aja, gak enak nih. Cocok aja ini jawaban sunnah mubah wa makruh itu. Cocok aja. Muraqabah. Selasa Legi cocok. Saya masih bingung ini. Kon hari yang enak. Berikut, tidak apa-apa Selasa Legi, Bas. Apa lagi? Bagi panjenengan sedaya hadir wal hadirat paling panjang umur, sehat wal afiat, rezeki kakah barokah, segala hajatnya, segala cita-citanya, segala doa dan munajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan keluasan, yang sedang tertutup Allah bukakan segala kesulitannya, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang segala yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah curahkan, Allah berikan barakah wa barakah wa anna Allah yaqdi hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah, hajatid dunya bil ridha wal maisarah wa hajatid akhirah bil maghfirah bidiyati daf'il bala wal waba wal amrad wal asqam wal baliyat wal masa'ib wal hasad wal hikd wal sihr ما ظهر منها وبطن بنية القبول والأصول والحصول وتمام كل السول وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح القلب والجسد والروح وتوبة النصوح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين Monggo maos kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyina maulana Muhammad.